aku tarik satu, kita fight di sana. Iya, kita keroyok dia. Iya. Oke, menarik sekali ini dia pembuktian. RRQ, misi mencari kemenangan match pertama, akankah berhasil? Atau Geekfam membawa game ini ke game yang ketiga? Yap, karena sudah mengantongi 1 poin. Butuh 1 kemenangan game lagi untuk memecahkan sebuah mimpi buruk yang sedang mereka alami. Dan akan seperti apa game kedua berjalan. Yep. Game yang memunculkan debut yang unik bagi masing-masing tim. Ini rumornya baru juga Kaja versus Tigreal. Dan kita tahu Tigreal ini salah satu hero pegangan juga untuk Idok. So let's see untuk RRQ apakah mereka akan sanggup kembali mengamankan game kedua mereka. Stand of Down menunggu dari hero yang sekarang udah mulai beda ya. Gameplay di game yang pertama, di game kedua nggak boleh dibawa lagi. Yep. Karena ya, walaupun memang idoknya juga pakai hero area, damage mereka di awal nih bergantung sama teman-teman dari RRQ nih. Glue-nya berarti XP ya? Iya, Glue XP. Ya, Iya. Blue XP dan wah, Baloiski nggak terlalu mau lebih lama ya di area purple buff. Iya. Ya takut kenapa juga ya. Soalnya masih level 1 belum ada lightning bomb untuk dash. Jadi lumayan berbahaya dan memang kalau kita lihat Glue di EXP ini oke. Tapi mungkin sebatas oke. Yang membedakan Glue Rom yang berbahaya itu karena selalu bisa ada pressure lebih. Pressure lebih untuk mid lawan kan. Kalau kita lihat sekarang ya pressure lebih gak ada sama sekali. Jadi sama-sama nunggu level 4 dulu. Oke, di tengah pun kayak beradu clear aja jadinya. Betul. Yves juga bukan tipikal yang bisa di freeze sih. Range dia lumayan jauh. Malah Yehes nih yang terlihat akan kena freeze. Mungkin gangguan-gangguan aja lah, gak sampai freeze. Oke. Dari emblem setnya Baloiski dengan emblem support ya. Dan juga 3 Flicker. emblem movement speed tadi. Oke, Flicker udah dibuang. Ini Alice lawan Glue. Enak Alice. Penuh lagi darah dia kalau dia Bener. spread-spread ya. Kalau spread-spread. Kalinya ada spread-spreadnya udah aman langsung itu. Balik lagi HP dari Alice. Wah, Paloy. Ya ini ganggu banget sih pasti. Kayak kalau gak punya retri agak ragu ya. Buat mukul karena takutnya nanti kecipratan Ring of Order nanti. Sakit Iya, ya. Sakit. Mau dipaksa kah? Oke, tapi sepertinya sudah ada bala bantuan. Baloiski Flicker terpaksa harus mundur terlebih dahulu. Tapi lihat bakal ada Make It. Wow. Yang langsung saja memberikan 1 buah tekanan dan first blood diamankan. Atas hilangnya Super Ken. Iya, dapat level 4 juga berarti dapat orange juga kah? Harusnya dapat dari Make It tadi. Iya, tapi sama-sama gak punya retri juga ya sebenarnya nih. Kalau mau di kontes pun masih bisa. Tapi di bottom lane nih, concernnya adalah Geekfam bisa menangin gak nih di bagian bawah. Karena kayaknya hilang 1 wave deh buat Iya. Kenzie. Dan Kuroki selalu kayak dikasih farming terus loh. Iya, tapi wah ini Super Ken-nya lumayan berat ya sekarang. Yap, udah mulai ketempelan pastinya Wah, ya. maju ini. Waduh, ini 4 orang langsung sudah mulai terlihat dari Geekfam. Terpanggil lagi Barbiel, tapi Super Jam masih ada grab-grab untuk bisa menangkap ke arah Baloiski. Gak ada follow up damage lagi, Super Dan-nya turun, masih ada flicker untuk mundur ke arah belakang. Masih selamat, tidak ada korban yang terlihat. Mundur dulu, tapi udah untung banyak sih. My Kids dia dapetin purple-nya juga. Turtle dapat, seenggaknya Super Ken tadi langsung ngambil purple lawan kan. Langsung cepet gerakannya. Cukup ya. Ini gold terbanyak RRQ ada di Kuroki sebenarnya. Karena tadi plating hampir penuh didapatkan oleh dia. Cuman- Sisanya ya bisa dibilang kalah tadi. Cuman masalah di XP-nya ini gak kelar Om. Iya, Karena Marcel akan terus-menerus jalan duluan. betul. Mobilitas ya menangnya dia. Karena punya purple Marcel ya. Iya, tadi di fight tempel ya. Ngambil tadi dia. Yap, dan makin tebel lagi loh, ini Marcel bakal berat pastinya. Ganggu. Iya, siapa yang nanti bakal bisa numbangin ke arah Marcel? Paling harus Kuroki. Kuroki bener. Iya, tapi Kuroki kali ini juga lagi coba untuk memberikan pressure lagi menuju ke arah Kenziski. Idok sudah mulai hadir, digeser Sacred Hammer, Purify-nya ke trigger. Tidak ada follow up lanjutan. Wah ini next-nya nih. Bakal dijadiin tujuan ya, tanpa adanya Purify. Waduh. Wah! Kecolok sama My Kids lagi. Wah ini pressure-nya buat jungle sih. Super Ken level 4 loh. Lawan Ya, level 7. Divine Judgment terlihat kali ini, tapi masih ada Spirit of Destruction. Tidak ada follow up lebih lagi. Idok mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Walaupun ada implosion, tidak menyelamatkan nyawa Idok. Oke, ini tanda-tanda lepas lagi mungkin dari Turtle yang kedua ya. Karena susah banget nih mau di kontes pun level kalau lumayan jauh. Farmingannya tipis banget dari Super Ken. Oh gak bisa malah. Oh, Kuroki yang kali ini harus lebih aware lagi ya, karena Kaja akan bisa juga menghuni rumputan. Surprise attack melihat adanya flicker dan juga Divine Judgment nantinya. Tapi Marcel, Throne of Ruin tidak mengenai siapapun. Defensif aja. Masih aman seenggaknya. Turtle spawn, jungle-nya udah kembali diambil lagi.
Dan ini Araki mau coba kontes kah? Gak bisa sih kalau mau kontes turtle-nya ya. Beda Apa sih? level yang jauh. Make it level 8 sekarang loh. 3 level difference. Jadi pressure-nya sangat masuk sekali dan bahkan di orange buff-nya ini sudah mulai diintip juga. Diintip dengan Marcel. Wah, nggak boleh ya. Gak boleh diambil, oke. Nggak bisa sembarangan untuk tabrak. Tapi bawahnya kayaknya bakal dikomit juga sih. Wah, keambil lagi. Kambil. Sama Marcel. Bawahnya kayak- bakal dikomit. Bener, ini ruang gerak buat Super Ken-nya minimalis banget ya di game yang kedua. Mau gerak dikit salah, gak gerak juga susah dia. Yep. Belum ada momentum juga dari Idok ya. Yep. Dengan implosionnya. Masih bersabar-sabar dulu untuk RRQ dalam keadaan tertinggal. Tapi Geek Fam, mereka memaintain dengan cukup baik. Kuroki, 1v1 situation. Marcel bakal coba untuk menempel saja. Turtle Ship dibuka hanya untuk bisa Buset. melakukan adanya clear wave minion. Kuroki masih coba dikejar dengan flowing Loh. blood. Ditempelin terus-menerus dan Kuroki masih menahan. Tapi lihat flickernya akhirnya juga dia buka dan Marcel Oh! gagal untuk mengejar dan Kurokinya selamat walaupun di sisi lain Idok ketarik Divine Judgment. Implosion kena 3 tapi Idok tetap tumbang. Masih selamat memang dari kejaran Marcel. Tapi Marcelnya bukan cuma selamat. Dia bisa mancing Idok dan dapetin kill. Untuk Idok, Geek Fam lebih untung. Iya, dan lagi ya untuk buff-buff yang bakal diambil akan membuat Super Ken lebih jauh tertinggal dari EXP-nya dia. Retribution lagi. My Kids menuju ke level 10. Dan ini Super Ken harus dikasih satu lane dulu sih ini. Gak bisa dia kalau dilepas gini terus. Iya. Karena beda retri penting banget kan. As a jungle ya apalagi ya. Ini udah level div-nya kelihatan mungkin EXP div-nya. Dan juga dari gig-nya. Mereka sudah mulai jalan secara berbarengan memaksimalkan penggunaan dari Alice. Ini Alice-nya selalu nih akan bisa memberikan pressure dan memang Super Ken diberikan satu lane ya di bagian atas sekarang. Tapi sampai sekarang ya untuk menit segini Alice-nya gak bisa ditumbangin ini. Gak bisa, belum. Masih belum bisa mereka. Iya, Damage-nya masih kurang. Ya event itu Kuroki ada juga gua rasa tetap susah om. iya. Ingat ya single target jadi masalah juga sih sebenarnya. Harus bisa benar-benar ke-burst. Ya sedangkan mungkin dari sisi gig-nya mereka bakal punya Kenzie juga kan. Buat di late game, attack speed. Oh it's okay, tapi Idoknya. Ya, sudah mulai ketarik Divine Judgment. Tapi di sisi lain Kuroki mencoba untuk mendorong outer top turret. Idok terjebak terkena reward manipulation dari Aboy. Killing spree untuk Aboy. Dapat kill ya tadi memang lumayan keras. Tapi ya hasil akhir tetaplah untung. Geek Fam dapetin objektif plus 1 buah kill. Untungnya gak buka flicker dari Idok. Iya, si disimpet juga. Tapi atasnya memang harus direlakan ya. Lihat balonya. Ini balo bakal nangkap siapapun kah? Seperti tadi dia langsung nangkap Idoknya juga. Ya dia fleeting juga ya. Iya. Yakin Aman banget ya aja. buat bisa dapetin satu ditangkap ya di dalam reward manipulation. Oh ya, Kuroki masih berusaha untuk mencari celah tapi Kenzie pelan dan pasti juga nih sudah mulai mengejar ketertinggalan di early game. Ini jadi ada 2 orang yang harus farming ini om. Iya, Super Ken, Kuroki, Kuroki. semuanya butuh duit. Tim Gocul juga butuh duit sih. Waduh. Tapi Implosion sudah mulai terlihat untuk bisa menanggulangi adanya sebuah gerakan dari Baloyski. Itu dia grab dan lihat bagaimana Speed of Destruction tidak mengenai siapapun. Make Kids yang lumayan terjebak. Masih mencoba untuk menari-nari lagi dengan bagaimana Marcel. Double kill diamankan. Membuat momentum kali ini berhasil kembali untuk tercipta di tangan Geek Fam. Hadir di waktu yang tepat Marcel. Langsung menggila tadi dengan Taunt of Wind tanpa flicker loh. Ya. Ingat tanpa flicker itu yang paling penting. Ya, dan jangan lupa ini benar-benar strong banget loh. Untuk Marcel yang tidak bisa ditumbangkan sampai sejauh ini. Nah ini dia untuk MPL di X-Streamer kita. Jadi kalian bisa nih kunjungi dari channel official stream MPL ID. Ada Iya. Geek Ambia. Halo. Halo kakak Geek Ambia. Lagi seneng nih ya karena Geeknya lagi lumayan menang nih. Tapi masalahnya sekarang Make It 1 versus 2. Cukup strong. Di sisi lain Idok sudah menerima damage yang cukup besar juga dari Kenziski. RRQ mereka tertinggal 5.900 gold. Iya, tapi bukan 5.900 ya Ul. Ini EXP difference-nya dari masing-masing hero ya kan? Iya, semua lane. Atributnya. Semua lane ini lagi ketinggalan level mereka sekarang. Bahkan untuk Kuroki yang kita bilang bagus platingnya di bagian bottom lane juga akhirnya ini sudah mulai merasakan tekanan dari Geek Fam. Oh, Karena berbagi dihabisin farming. lagi. Iya mau gak mau. Ada 2 orang yang farming itu susah banget tau. Ya, Marcel. sepertinya masih belum bisa dimakan sih. Waduh, dan ini balonya lagi cooking juga ya. Nunggu dia nih, gantian sekarang. Yang nge-camp. Tapi untuk burst Idok jujur Susah. beberapa kali gagal ya. Ya, tapi dia cuma nunggu di sana itu untuk pengalihan isu kan. Karena yang lebih besar adalah objektif Lord yang jatuh ke tangan Geek Fam. Free. Lord Free. untuk Geek Farm. Ya.
Wah, semua bushnya diisi dengan pemain-pemain Geek. Iya. Jungle-nya dihabisin. Sulit, Yang sulit. farming harus 2. Iya. Mau Laning- kemana lagi? Pasti pilihannya satu laning jauh, satu lagi makan 2 lane kan. Iya. Tapi yang makan 2 lane ini juga barengan nih. Bareng Yeskiel, bareng mungkin sama Idoknya juga. Idok kan udah motong gol sekarang, udah di atas menit Iya. 8 kan, menit 9. Terus dari perbedaan 7.000 gold, ini Moskov yang udah punya damage, udah bisa join juga. Beda kasusnya. Ya Moskovnya ya kita tahu punya piercing damage ya. Tuh lihat dia Wah. pukul turret aja super dance-nya setengah HP hilang. Sakit tahu itu. Iya. Damage-nya. Hati-hati Piercing. ya. Kadang nggak berasa, tapi udah setengah. Hmm. Tapi untuk nanjak ke high ground nih Om, Ya, sebenarnya nggak terlalu mudah juga kan. buat Geeknya. Ada 2 hero momentum loh. Betul. Tapi yang buat Oh, mereka mudah. itu dia sebuah react dari Dok. Sebuah konsil yang ternyata dibalaskan dengan implosion walaupun Super Dan dan juga Baloiski menukarkan nyawanya. Tapi Geek mereka punya bala bantuan dari Lord yang akan hadir di dalam satu buah base turret top lane. Langsung ditabrak. Satu best turret hilang. Bawahnya juga udah nggak ada pasif. Kali ini Geek Fam bisa nih kalau mau coba lagi untuk next wave-nya. Iya tapi itu react bagus banget juga ya. Idok. Yang satu flicker konsil kebaca dia langsung implosion. Lord bisa ditahan Oh. tapi lihat bagaimana Marcel Kanetron of Ruin yang akhirnya juga bisa memukul mundur pemain dari RRQ. Kenziski akan mengawal lagi Super Wave Minion untuk bisa kembali mencicil ke arah defensif dari RRQ. Langsung dulu fokuskan objektif best turret yang dituju. Bahkan gak mau pulang kah? Masih bermain di base dari RRQ. Oke, masih ada katapult. Akankah dikomit tapi sepertinya masih cukup sulit. Oke. Mundur. Reset lagi tapi 10.000 gold Geek Fam. Wow. Berubah dari game yang pertama. Ya, mereka dapetin kesempatan yang sangat banyak ya. Dan ini di set point yang bagus juga untuk Geek karena mereka tidak menahan terlalu lama di area depan. Meskipun mereka sudah punya super minion. Dan ya 1 menit sebelum kita melihat next lordnya dari difference item juga sudah mulai terlihat. Bagaimana item dari EXP lane, jungler dan juga gold lane. Ini semua lane dipegang dengan Geek Fam. Ya. Menarik. Ini baru Trinity tadi berarti ya Moskov ya. Iya. Dia OTW ke Malefic kan? Malefic. Yap, My Kids juga udah jadi Queen's Wing. Wah jauh banget sih ini masing-masing Waduh. goldnya. Ya, Jauh ini banget. sangat jauh sekali. Selain daripada level yang berbeda tadi, EXP-nya, kita melihat sekarang adanya perbedaan dari item juga. 1-2 item difference. Yang ini menurutku jauh banget. Dan tinggal ditabrak kalau memang Geek-nya mau ya mereka bisa coba untuk mengawal yang sekarang. Tapi 20 detik, better bersabar juga buat Geek Fam. Ya, ada Lord ya Iya, yang bisa mereka ambil dulu. Tapi kadang ngelihat perbedaan gold banyak sayang juga Om. kayak bisa nih ya ditabrak sekali Bisa ya. nih harusnya. Coba, tapi kayaknya Geek nggak deh. Mereka mau secure lebih bersih juga untuk win-nya. Jadi mereka akan lebih fokus untuk mendapatkan objektif. Lordnya terbuka. Tidak ada yang bisa mengkontes Lord ini. Bahkan di bagian depan pun ada Marcel yang memang ditugaskan untuk menjadi scouter. Ngelihat aja open vision. Makanya ini kayak kebalikan di game pertama ya. Iya. Turretnya cuma dikasih 1 loh. Sebenarnya kalau mau bisa dapat Baloy. Baloy sendirian. Oh Baloy. 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 Baloy mendeteksi adanya 3 pemain tapi belum ada inisiasi karena pemain masih Marcel! jauh. Dan lihat bagaimana Marcel mencoba untuk maju lagi dengan ada manipulation dari belakang. Apoy What? tershutdown di tangan dari Yeheskiel. Tapi Marcel terlalu kuat jadi di paling depan. Marcel tidak ada yang bisa menumbangkan sehingga Idok yang justru harus meregang nyawa. Malah Aboy tadi yang akhirnya ngebuka reload manipulation dengan agresif. Flicker digunakan juga. So kali ini Lordnya mulai masuk dari arah mid lane. 4 lawan 4 berarti tanpa Idok, tanpa Aboy. Mampukah Geek menutup game ini? Masalahnya masih ada Kenziski. Make It yang mencoba untuk mengacak-acak lini belakang dari RRQ Hoshi. Grab-grab memang sudah terlihat. Tapi masalahnya sekarang Lordnya juga akan kembali dikawal dan Super Dan. Super Dan-nya hilang di tangan dari Make It. Masih coba untuk di defense. Idok sebentar lagi kembali ke lane of down. Lordnya mulai ditahan. Kuroki gak takut sama sekali di depan. Wow, tapi Geek Fam memilih ternyata untuk mundur terlebih dahulu. Itu dia dengan tanpa adanya Aboy. RRQ masih bisa bertahan. Yep. Dari Geek juga mereka cukup terburu-buru bisa dibilang. Memang mereka mau potong di bagian belakang. Tapi untuk opening fight yang ada di bagian bottom lane itu cuman Baloy loh. Yap. Yang melakukan setup. Oke, Geek fight Fam lagi. harus memanfaatkan waktu di mana Super Dan-nya nggak ada. Ini Itu dia. dia, Aboy yang sudah hadir. Dribble manipulation dari arah belakang. Baloiski berhasil untuk bisa menumbangkan ke arah Idok. Tapi Oh, lihat Kenziski fokus. fokus ke arah base-nya dan satu